Ya baik, selamat pagi. Hari ini kami dari Aptapim Paku Official mengadakan podcast bersama dengan beberapa narasumber dari Jakarta, yakni dari Foko dan juga dari Visip UI. Yang pertama di sini ada Pak Kiki sebagai Dewan Pembina dari Foko dan juga Pak Bambang Sekjen Foko dan juga ada Ibu Reni dari Visip UI. Kami akan membahas pada hari ini berkaitan dengan keadilan sosial, hak ulayat masyarakat khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Baik, pemirsa, saya tidak akan berbicara panjang lebar lagi. Tadi saya sudah memperkenalkan para narasumber kami hari ini yang tentunya sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Tetapi pada hari ini kami khusus akan membahas bagaimana hak ulayat daripada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang pertama saya akan beri waktu kepada Pak Kiki. Apa kabar Pak Kiki? Baik. Ya, baik Pak Kiki. Saya ingin Bapak menjelaskan sedikit bagaimana kemudian kita berbicara tentang keadilan sosial, terutama khusus berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Silakan Bapak. Mungkin paradigma yang harus dibangun begini ya saya kira. Keberadaan hak ulayat itu karena ada kelompok adat. Tanah ulayat itu kan bukan punya perorangan, punya kolektif gitu, punya masyarakat adat gitu kan. Jadi kalau tidak ada masyarakat adat mungkin tidak ada tanah ulayat gitu kan. Nah, jadi mungkin ininya yang harus dilihat adalah masyarakat adatnya. Masyarakat adat ini itu kekayaan budaya bangsa yang pertama mungkin gitu ya, yang harus dipertahankan. Indonesia ini sangat majemuk multidimensi, termasuk adatnya di mana-mana gitu. Di Kupang saja di timur berapa ratus adat mungkin gitu ya yang ada di sini, dan itu kan harus dipertahankan. Nah, antara lain dengan cara mempertahankan hak ulayat itu, kalau kita ingin mempertahankan adat gitu kan, masyarakat adat. Dan di masyarakat adat itu banyak sekali kearifan lokal. Nah, yang mungkin kalau ada masalah lewat hukum positif itu barangkali tidak selesai, tapi lewat hukum adat selesai tuntas gitu, bisa dengan yang saya tahu ya, dengan potong babi, potong sapi itu selesai gitu kan. Nah, ini kan harus dipertahankan gitu, termasuk keberadaan tanah ulayatnya harus dipertahankan gitu kan. Nah, tanah ulayat ini kan diperuntukkan sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat adat itu. Sehingga kalau kita bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya tanah ulayat itu mau tidak mau harus dipertahankan, harus dipelihara gitu kan. Nah, karena masyarakat adat ini ada di seluruh Indonesia, di mana-mana ada gitu kan. Nah, dan yang saya tahu sebenarnya cantolan hukumnya di tingkat pusat itu sudah ada kan, kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 itu kan, tentang pokok-pokok agraria. Nah, tapi sayangnya mungkin saya tidak tahu ya apa peraturan pemerintahnya sudah ada atau belum, dan di daerah-daerah juga mungkin perdanya sudah ada, perda yang menunjang itu atau belum gitu kan. Tapi yang kenyataannya banyak hak-hak ulayat yang diterlantarkan sekarang ini. Banyak hak-hak ulayat, tanah-tanah ulayat, apalagi yang berupa hutan, itu diberikan kepada para pengusaha gitu kan, sehingga menimbulkan konflik. Nah, ini mungkin yang harus dicegah ke depan. Dan sekali lagi, kalau kita memang mau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanah ulayat itu harus dipertahankan. Saya kira sementara itu dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiki. Saya pikir ini juga sesuai dengan konteks yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di NTT dan di beberapa kabupaten kota di NTT. Nah, di sini hadir juga Pak Bambang dan juga Pak Ayub. Tetapi saya mungkin ke Pak Ayub dulu ya, atau Pak Bambang dulu, menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Kiki berkaitan dengan banyaknya kearifan lokal, di mana ada juga yang kemudian
secara tidak langsung mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Tetapi faktanya kita tahu bahwa banyak kepemilikan daripada masyarakat adat itu sendiri mereka kemudian tidak mampu untuk mempertahankan atau katakanlah memiliki seutuhnya karena ada mungkin hal-hal lain yang tidak mampu mereka tegakkan. Mungkin menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri bagaimana? Terima kasih. Dalam pandangan saya, ketika kita bicara hak ulayat, tentu tidak bisa kita mengesampingkan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu final. Bahkan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, salah satu kesepakatan pada waktu itu adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks itulah hak ulayat harus diletakkan. Saya sangat sependapat kalau hak ulayat itu tidak boleh dihapus begitu saja. Karena itu hak kolektif sebuah masyarakat. Dan tentu karena rakyat itu memiliki hak atas tanah ulayat itu, tentu tidak bisa serta-merta hukum positif itu mengesampingkan. Sehingga masyarakat hukum adat yang memiliki hukum adat itu juga bisa berkontribusi bahkan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Mengapa? Tadi saya menyebutkan tentang NKRI. Sebab di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu diamanatkan tentang kita negara ini harus tetap mempertahankan masyarakat hukum adat itu. Kalau itu harus dipertahankan, tentu harus ada aturan-aturan yang mengikuti. Lalu kemudian pada tahun 1999 keluarlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang otonomi daerah. Supaya saya nggak salah, saya mau bacakan apa sih yang dimaksud penyelenggaraan pemerintah menurut menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang benar. Penyelenggaraan otonomi di daerah di Indonesia pada dasarnya untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, peran serta masyarakat. Yang ketiga, pemerataan dan keadilan, serta tetap dengan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Sehingga tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan mendekatkan pengambilan keputusan kepada wilayah. Itu hakikat utama dari otonomi daerah. Nah, dalam banyak kasus tadi Pak Kiki sudah sebutkan bahwa tidak semua hukum positif itu bisa mengatur persoalan-persoalan yang terjadi di daerah. Nah, kalau ada hukum adat yang di situ yang bisa menyelesaikan, pertanyaannya mengapa tidak? Begitu. Sehingga konflik-konflik yang terjadi atas nama tanda kutip konflik-konflik agraria yang selalu terjadi di dalam masyarakat itu dengan cepat bisa. Kalau ini tidak bisa berlarut, maka ujungnya keadilan itu tidak akan pernah dirasakan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya rasa apa yang disampaikan tadi sangat sesuai dengan konteks yang kemudian terjadi saat ini. Nah, salah satu prinsip demokrasi itu yaitu tadi sudah Bapak jelaskan untuk pendekatan terhadap otonomi daerah, yaitu bagaimana adanya pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, izin Bapak dan juga Pak Kiki, ini saya lanjutkan dulu ke Ibu Reni. Adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat ini terkait dengan hak ulayat dan juga esensi daripada otonomi daerah sendiri itu, menurut Ibu, pendapat Ibu bagaimana? Yang pertama, setelah reformasi 98 terjadi perubahan luar biasa. Politik kita berubah, sistem pemilu kita berubah, dan itu juga menyebabkan hubungan pusat daerah berubah,
hubungan itu vertikal dan kemudian hubungan horizontal juga berubah. Jadi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, kelompok masyarakat yang lain seperti itu ya. Sebetulnya kalau kita melihat perhatian pemerintah terhadap masalah hak ulayat ini sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 itu sudah mengakui hak masyarakat hukum adat termasuk hak ulayat meskipun tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai subjek dan objeknya. Kemudian kita juga punya Undang-Undang Pokok Agraria, ini sudah dibahas oleh Pak Kiki dan Pak Bambang. Lalu di tahun 2024 sebetulnya kan ada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Permen Agraria nomor 14 tahun 2024 yang mengatur ketentuan baru tentang pendaftaran hak milik atas tanah ulayat, di mana kelompok anggota masyarakat hukum adat dapat mendaftarkan tanah ulayatnya. Tetapi di dalam implementasinya ada beberapa permasalahan juga, Ibu. Misalnya salah satunya adalah ketidakjelasan mengenai batasan wilayah di mana lahan adat itu, begitu. Kemudian kedua ada konflik kepentingan juga di antara para pemilik hak ulayat itu. Bicara mengenai perbedaan interest, perbedaan kepentingan dari suku-suku atau kelompok-kelompok adat yang merasa memiliki hak ulayat ini. Kemudian yang ketiga adanya ini belum ada riset. Nah, ini orang kampus nih perlu data dan informasi mengenai hak ulayat. Kita belum pernah bersungguh-sungguh melakukan penelitian dan melakukan identifikasi dan mapping mengenai hak ulayat. Tidak hanya di NTT, permasalahan hak ulayat juga ada di provinsi lain. Di Papua itu salah satu menjadi sumber konflik. Di Sumatera Barat ini juga menjadi salah satu sumber konflik. Jadi sebaiknya ketika kita bicara mengenai hak ulayat ini, kita bicara dari semua aspek sehingga jelas. Nah, Ibu, Bapak, saya ingin menyampaikan lesson learned dari lahan sawah yang dilindungi. Jadi kebetulan riset saya ini di desa di Jawa Barat ya, itu terkait dengan lahan sawah. Jadi Kabupaten Bandung itu di tempat riset saya itu dia adalah lumbung padi dari Kabupaten Bandung. Dia menghasilkan padi. Nah, ini bisa dijadikan contoh untuk menyelesaikan kasus hak ulayat ini, Bapak. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu tujuan. Kemudian yang kedua kita menentukan kriteria. Nah, dalam hal ini sawah yang dilindungi ya. Sawah yang dilindungi oleh negara itu boleh diperjualbelikan. Tetapi peran dan fungsi sawah itu harus tetap. Jadi siapapun pemiliknya, dia tetap harus membuat lahan itu menjadi sawah. Begitu kan? Nah, ketiga kita menetapkan kriteria yang bisa dimasukkan sebagai sawah yang dilindungi. Itu ada 3 kriteria. Bicara mengenai irigasi, kemudian bicara mengenai produksi, kemudian yang ketiga dia bicara mengenai intensitas. Jadi dia harus menghasilkan padi 4,5 ton per satu musim, 1 tahun 2 kali. Jadi ada kriteria-kriteria yang jelas. Nah, kemudian dilakukan riset, mapping dan identifikasi seluruh Indonesia. Tapi pengetahuan aku yang Jawa Barat dulu ya. Jawa Barat itu ada lokasi-lokasi tertentu yang menjadi sawah dilindungi. Setelah itu dilakukan GPS, lalu habis itu dibuat peta interaktif, lalu dimasukkan di dalam Kementerian APR BPN. Jadi siapapun bisa mengklik lalu melihat, oh lokasi lahan sawah yang dilindungi ini dan seterusnya. Nah, menurut pendapat saya hal yang sama bisa dilakukan di hak ulayat. Jadi pertama kita tentukan dulu apa sih yang dimaksud dengan tanah ulayat. Kemudian kita buat kriterianya. Setelah itu yang ketiga kita mapping, khususnya di NTT karena permasalahannya banyak ya di NTT, dan itu harus segera dilakukan. Kenapa? Karena di NTT ini pembangunannya sekarang ini luar biasa 10 tahun terakhir. Banyak pariwisata. Di Labuan Bajo itu permasalahannya hak ulayat bukan? Malah merekayasa. Mohon maaf, direkayasa itu hak ulayat menjadi milik suku adat tertentu padahal dia sama sekali bukan pemilik asli. Kemudian perkebunan-perkebunan, hutan-hutan, ya lahan-lahan.
Nah, itu perlu kita dorong kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk melakukan itu. Dan kami juga berharap kampus-kampus di NTT, salah satunya Bu Diana dari Universitas Nusa Cendana ya, bisa kita lakukan bersama. Kita identifikasi, kita mapping, kemudian ya tentunya kita bikin kriteria dulu ya, konsep, kriteria dan seterusnya, kemudian identifikasi, mapping, membantu pemerintah, kita kasih GPS ini itu. Jadi seandainya pun tanah wilayah ini, tadi Kemendagri sudah membuka peluang untuk mendaftarkan, jadi kita bisa daftarkan atas yang penting batas-batasnya jelas, pemiliknya jelas, selalu ada kesepakatan di antara mereka, hitam di atas putih. Nah, permasalahan bisa terjadi seperti yang saya awal sampaikan ketika para pemilik hak wilayah ini berkonflik. Yang satu ada yang mau melepas, yang satu tidak mengakui, begitu kan? Apalagi ketika pihak ketiga masuk, investor. Dia menawarkan uang cukup besar dan kita sudah tahu selanjutnya. Terima kasih. Baik, Ibu Reni, terima kasih. Saya pikir ini permasalahan yang terjadi juga di NTT saat ini dan artinya bahwa ketika ada pihak ketiga yang masuk, dan itu akan justru memicu konflik yang akan muncul di masyarakat. Baik, di sini ada juga Bapak Ayub Tito Eki. Mungkin Bapak Ayub sebagai akademisi, kemudian sebagai mantan bupati 2 periode dan juga sebagai tokoh masyarakat dan tokoh adat tentunya di Kabupaten Kupang, mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan kondisi masalah-masalah yang terkini kontekstual di NTT. Awalnya saya atas nama masyarakat Kabupaten Kupang, masyarakat hukum adat Daratan Timur, bahkan bisa juga NTT karena saya sebagai orang tua yang selalu masyarakat memberikan perhatian. Atas nama masyarakat kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ada 2 Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan yang mengendalikan FOKO, itu tadi Ibu belum ini, Forum Komunikasi Purnawirawan Kepolisian dan TNI, Bapak Kiki sebagai Dewan Pembina, ya. Bapak Bambang sebagai Sekjen. Terima kasih atas kehadirannya dan Ibu Reni, dosen FISIP UI yang juga berkenan datang. Kami menyampaikan terima kasih. Apa yang tadi kedua Bapak ini bicarakan, penekanannya pasti menggembirakan masyarakat hukum adat, bukan saja di Daratan Timur tapi di NTT, bahwa suara Bapak berdua hak wilayah harus dipertahankan. Kedua Bapak bilang harus dipertahankan dan ditambah lagi dengan Ibu Reni bahwa untuk mempertahankan itu diperlukan penelitian peranan dari perguruan tinggi untuk memberikan mungkin data akurat. Ya, rekomendasi kepada pemerintah supaya bagaimana ini dipertahankan. Nah, barangkali dalam kesempatan ini ada sharing informasi yang terjadi di lapangan. Saya ya tadi dikatakan bahwa sebagai mantan bupati, sebagai akademisi, tapi sebagai tokoh adat, saya melihat bahwa penyerobotan tanah adat, masyarakat hukum adat, hak wilayah yang terjadi bukan saja di NTT tapi mungkin di Indonesia, karena kita baca itu masif, sistematis dan berkelanjutan terus menerus dari periode ke periode dia menggeser. Nah, ini yang sudah terjadi dan barangkali yang tadi bilang nanti dalam penelitian tadi bukan hanya kita hanya mencatat tetapi bagaimana penyelesaiannya sehingga ada rasa keadilan di masyarakat Indonesia yang bermimpi menjadi negara maju. Ini yang kita harapkan. Karena begini Bapak dan Ibu, tahun 2023 saya sebagai inisiator
mengajukan satu petisi, nanti saya akan sampaikan kepada Bapak, kebetulan ada, itu yang tanda tangan masyarakat adat Sedaratan Timur Indonesia. Kami minta agar tanah hak ulayat itu harus tidak sekedar cukup dengan bahasa Undang-Undang Dasar negara mengakui dan menghormati, tetapi kalau bisa ada satu undang-undang yang memberikan payung hukum untuk melindungi, ya, untuk eksekusi itu kita berdasar pada undang-undang itu daripada sekedar undang-undang pokok agraria yang juga tidak secara tulus memberikan pasal dan ayat yang tegas dan jelas memberikan jaminan perlindungan terhadap hak ulayat. Jadi tadi untuk minta untuk hak ulayat itu harus lebih jelas aturannya, tapi juga meminta agar semua penetapan kawasan hutan di daratan timur harus itu karena itu bersifat ilegal menurut saya. Itu adalah penyerobotan yang jelas-jelas, tetapi karena negara kita tidak bisa melawan. Karena apa? Dalam undang-undang kehutanan kan ada langkah-langkahnya jelas. Inventarisasi, penunjukan, penetapan batas, lalu pemetaan dan SK. Nah, inti sebenarnya ada pada penetapan batas. Penetapan batas dalam undang-undang harus ada panitia tata batas, di mana ketuanya adalah bupati, dengan ada panitia tata batas itu harus membuat berita acara penetapan batas. Di dalamnya ada camat, ada kepala desa dan perwakilan tanah adat. Nah, coba kalau kita tanya di sini, tidak ada satupun yang pernah laksanakan itu. Tapi kawasan hutan tiap tahun dia menyerobot maju sampai di kampung-kampung juga jadi kawasan hutan. Sementara dasar hukum sesuai dengan undang-undang yang ada tidak ada. Tapi masyarakat dikorbankan. Lalu penyerobotannya dulu itu apalagi yang program reboisasi dan HTI. Jadi hutan yang bagus ditebang kayu diambil lalu suruh tanam jati. Nah masyarakat itu tanam di tanah mereka. Jatinya sudah hidup, dia potong dia punya jati ditangkap bahwa itu tanah negara. Kalau masyarakat bilang kami punya tanah, mana dia punya sertifikatnya. Jadi besar-besaran Bapak. Dan setiap kali perluasan kawasan hutan dia tetap menyerobot. Dan sehingga saya lihat misalnya adanya reforma agraria yang dikeluarkan, itu terus hampir tiap tahun ada keluar itu. Nah, apakah aturan yang keluar ini dia berdasar hanya kepada aturan-aturan yang kabur, maka sifatnya seperti mau melindungi perbuatan tindakan pemerintah untuk mengambil tanah masyarakat. Nah, ini yang sangat mengecewakan. Belum lagi, saya kasih contoh misalnya di kawasan di bandara ini. Dulu masyarakat adat hanya menyerahkan 43 hektar. Tapi yang dikuasai sini sudah ribuan hektar. Lalu kemudian masyarakat tidak boleh menyerobot begitu. Lalu ada lagi yang misalnya di kota ini sementara saya mendapat surat kuasa sebagai juru bicara. Lahan 283 hektar. Itu digelapkan diambil berdasarkan dua produk hukum. Satu Undang-Undang nomor 56 garing PRP tahun 1960 bahwa pendaftaran tanah. Petani hanya memiliki 20 hektar itu maksimal. Nah sedangkan kelebihnya diambil oleh pemerintah, bukan diambil saja untuk kepentingan negara, pemerintah, masyarakat. Tapi dengan ganti rugi. Diambil lalu di dalam panitia land reform, di situ dinyatakan perhitungan ganti rugi dilakukan kemudian. Sampai hari ini tidak ada kerugian. Ganti kerugian. Lalu datang lagi keputusan Bupati Kupang waktu itu berdasarkan SK nomor 01.8 tahun 1989
Yang sisa yang tadi 20 hektar yang harus dimiliki diambil lagi. Bahwa itu tanah negara. Dasarnya apa? Nah, saya yang membantu menyurati Pak Jokowi 2 kali tidak ditanggapi, tembusan kepada semua instansi tidak ditanggapi, sampai dengan sekarang Pak Prabowo juga bersurat juga tidak ditanggapi. Jadi dari 283 hektar diambil semua tanpa ada ganti rugi apa-apa. Lalu belum lagi misalnya sekarang Bapak besar-besaran yang terjadi kemarin dalam diskusi di sini, cara kerjanya ialah datang kepada masyarakat. Tanah ini kita akan pakai, serahkan ke kami, kita akan lakukan ini dan kamu yang menikmati. Masyarakat senang. Ada video yang kita siapkan, nanti kamu senang. Begitu diserahkan, 1-2 tahun sudah dibuat dalam HGU. Nah, HGU lalu kemudian masyarakat mau sampai kapanpun sulit untuk dapat. Nah, tanah terlalu banyak ini. Tanah terlalu banyak dan masyarakat di sini sangat-sangat resah. Menanti kapan, karena jadi perlakuan pemerintah seperti ini seperti mengizinkan terjadi pengambil alihan hak masyarakat atau terjadi pemindahan hak dari orang miskin yang dia punya hanya tanah diambil dan dibawa kepada pemerintah. Tetapi di pemerintah kalau HGU regulasi memungkinkan kalau terjadi perpanjangan periode kedua itu sudah boleh swastanisasi. Berarti terjadi pelarian aset dari yang miskin kepada yang kaya, yaitu pengusaha dan penguasa, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Nah, persoalan yang melalui Bapak dan Ibu mewakili masyarakat ialah kalau misalnya pengaduan seperti tadi, upaya dilakukan, surat saja tidak ditanggapi Bapak, tidak didengar. Apakah melalui Foko ini saya tetap berkeinginan mewakili masyarakat adat, kami akan buat petisi lagi, tanda tangan yang akan lebih banyak secara elektronik. Mengajukan tuntutan pemerintah jangan lagi tuli dan bisu. Jikalau baru-baru ini terjadi demonstrasi secara fisik, kami akan lakukan demonstrasi secara damai melalui ini dan sangat mengharapkan Foko yang adalah Bapak Pembina, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan, Bapak Kiki, Bapak Bambang berdua di Foko, masyarakat memberikan suatu harapan. Kira-kira Bapak berdua tadi sudah omong harus dipertahankan. Kami mau pertahankan, tapi kami tidak tahu lewat jalur mana. Ini yang kami harapkan Bapak. Dan melalui Ibu, ini satu saran, minta maaf saya omong agak banyak. Yang saya harapkan tadi bilang melalui perguruan tinggi. Ini permintaan saya Ibu, ini bersama Ibu Diana. Kami dalam waktu dekat ini sudah buat ADART, membuat aliansi komunitas akademisi untuk perlindungan hak masyarakat hukum adat. Nah, kami akan proses dia punya sampai Menkum untuk dia punya legalitasnya. Kalau penelitian kami melibatkan, boleh tidak Ibu untuk kerjasama seperti ini? Kerjasama karena begini, kalau kita mau harap DPR ini yang harus memperjuangkan rakyat, tapi mereka urus diri daripada urus rakyat. Mau harap pemerintah waktu kampanye sudah keluar uang habis-habisan, hanya mau kejar uang, mereka tidak urus itu. Apakah melalui organisasi seperti ini kami bisa tetap membantu masyarakat terkait dengan itu atau tidak? Mungkin ini saja. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ayub. Apa yang tadi Bapak sampaikan sebenarnya memang ini adalah persoalan yang terjadi di NTT ya, dan juga mungkin pada umumnya di negara kita Indonesia. Satu hal yang pasti bahwa kita tetap mengacu pada falsafah negara kita, yaitu Pancasila, dan tentu yang kita kejar adalah keadilan sosial, dan keadilan itu yang kita inginkan terjadi di masyarakat. Baik, mungkin dari pembicaraan yang tadi disampaikan oleh
Pak Ayub, mungkin dari Pak Kiki, Ya. karena saya tahu bahwa Pak Kiki juga lama mengetahui tentang persoalan ini dan mumpuni, oleh karena itu Bapak Kiki bisa memberikan tanggapan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tadi disampaikan. Ya. Pada intinya saya kira pemerintah pusat maupun daerah harus ada perhatian. Harus ada. Terima kasih Bapak. Perhatian dulu terhadap keberadaan masyarakat adat ini. Dari perhatian itu harus ada kemauan untuk melindungi masyarakat adat. Terima kasih Bapak ya. Nah, saya dalam rangka melindungi ini Pak, saya sependapat dengan Bu Reni tadi, harus ada lebih dulu identifikasi atau apa istilahnya tadi? Mapping. Ya, identifikasi, mapping, Identifikasi lahan-lahan. persoalan. Identifikasi dilanjutkan Batasan. dengan mapping permasalahannya. Terima kasih Bapak. Tiap daerah mungkin berbeda Iya, iya. permasalahannya. Iya. Nah, tapi ya satu hal yang saya kira sama Pak, dulu keberadaan tanah ulayat ini itu untuk kesejahteraan masyarakat adat kan? Iya Bapak. Nah, karena bergantung kepada tanah masyarakat dulu. Iya Bapak. Nah, sekarang barangkali perlu ada modifikasi, Ya. tidak hanya tanah mungkin Iya Pak, Bapak. Iya. untuk memelihara keberadaan masyarakat adat ini. Iya. Sebagai contoh misalnya, Iya. ini di mana-mana memang pembangunan masif Pak ya, Iya, termasuk iya. di Papua. Nah, kalau ada pengusaha, sebagai contoh aja, Iya. ingin memanfaatkan hutan untuk HPH gitu kan, Iya. hutan itu sebagian ada tanah ulayat di situ, punya masyarakat Iya. adat. Nah, mungkin bisa juga kompensasi dari tanah itu ke saham Iya Bapak. yang ada di perusahaan itu. Ya. Ada portofolio dari masyarakat adat di Ya. situ. Sehingga mungkin keberlangsungan kesejahteraan masyarakat adat dari tanah itu bisa dipelihara Ya, Pak. dengan adanya portofolio dia di situ. Ya. Nah, ini mungkin identifikasi dan mapping yang harus dilakukan Ya, Pak. untuk setiap masyarakat. Tapi intinya bagaimanapun pemerintah pusat dan daerah harus punya perhatian ke situ. Iya Bapak. Iya. Nah, itu barangkali ke depan jadi beralih Pak. Kalau dulu kan memang kesejahteraan itu orientasinya ke tanah gitu. Iya, Bapak, Tapi iya. sekarang kan tidak, mungkin Iya. portofolio kita bisa juga Betul. memberikan kesejahteraan gitu. Iya, Pak. iya. Hanya bagaimana sistemnya, bagaimana aturannya harus Iya, Bapak, diatur iya. oleh. Nah, ini pemerintah yang harus Iya. diatur. Ya, kira begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiki. Baik, saya rasa tadi yang disampaikan oleh Pak Kiki juga memberikan penjelasan terkait dengan apa yang persoalan disampaikan oleh Bapak Ayub, dan tentunya itu terjadi di daerah kita di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya dari Pak Bambang terkait dengan apa yang tadi disampaikan berkaitan dengan tentunya kita masih pada prinsip berkaitan dengan keadilan sosial yang harus kita tegakkan. Mungkin pendapat Bapak seperti apa? Dari penuturan Pak Ayub tadi, ada satu kata yang menggelitik saya, melindungi. Di dalam Undang-Undang Dasar pasal 18 itu tadi disebutkan Bu Retno, itu tidak ada kata melindungi. Iya. Hanya Tidak mengakui. ada. Mengakui dan Mengakui. menghormati. Lalu kemudian menghormati, tapi tidak ada kata melindungi. Pertanyaannya adalah apakah mengakui dan Menghormati. menghormati itu lalu kemudian menyelesaikan dengan batas-batas tidak. Oleh karena itu ada dua dalam pemikiran saya di sini. Pertama, bahwa sesuai dengan pemikiran kami datang kemari itu, Iya Bapak. intinya adalah mendorong pemikiran kita bersama agar kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau kaji ulang Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu khususnya terkait dengan pasal 18 itu harus menambahkan kata tidak cukup kata mengakui dan menghormati, tetapi harus ada kata melindungi. Melindungi. Ekses dari kata melindungi itu harus ada perbaikan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 itu. Sebab apa yang terjadi itu kesulitan masyarakat adat untuk melakukan klaim bahwa ini adalah daerah saya. Pertanyaannya besar kepada Pak Ayub misalkan, apakah benar itu 200 sekian hektar itu diambil oleh
oleh negara untuk itu, batasnya yang mana? Sulit juga. Nah, oleh karena itu harus ada undang-undang yang mengatur tentang tata cara penentuan tanah ulayat dalam masyarakat adat sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah dan masyarakat adat. Sebab tadi saya katakan otonomi daerah itu pada dasarnya adalah untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu kalau yang dimiliki masyarakat adat itu adalah tanah ulayat, tadi Pak Sigi sudah menyampaikan satu usulan begitu. Dibiarkan begitu saja, itu kan namanya ya otonomi daerah. Yang kedua, ketika pemerintah mengambil, menurut ini kan hak kami pemerintah untuk mengambil tanah ini untuk kepentingan fasilitas umum. Betul, ada undang-undangnya tentang itu. Tetapi harus ada sinkronisasi atau harmonisasi undang-undang itu dengan keberadaan masyarakat adat. Sehingga apa yang kami pikirkan tadi dalam konteks undang-undang dasar dan undang-undang itu harus jelas mengatur soal-soal tadi, sehingga tidak perlu ada soal-soal yang ada di lapangan itu menimbulkan konflik di antara kita, tetapi justru memberikan kesejahteraan. Dan lebih penting adalah membuat keadilan bagi masyarakat ini. Sebab keadilan itu adalah pangkal utama persatuan bangsa ini. Tanpa keadilan, omong kosong persatuan bangsa ini bisa kita capai. Baik, terima kasih Pak Bambang. Tentunya adalah kata kunci hari ini untuk apa yang kita diskusikan ini, bagaimana kemudian pengakuan terhadap hak ulayat itu bukan hanya kemudian mengakui dan menghormati, tetapi bagaimana kemudian bisa melindungi juga. Ya, baik. Selanjutnya kita dengar pendapat dari Ibu Remi berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ayub dan juga oleh Pak Titi dan Pak Bambang. Bagaimana pendapat Ibu terkait dengan persoalan ini? Ya, terima kasih Ibu Diana. Dari tadi saya berpikir keras apa yang harus dilakukan. Di Indonesia ini harus menggunakan sekaligus 3 pendekatan. Yang pertama politik. Jadi yang disampaikan Pak Ayub tadi lebih ke politik, ya, bicara mengenai sosialisasi politik, bicara mengenai jargon-jargon politik. Yang kedua teknokratik dan ketiga ekonomi. Jadi menurut saya kalau ingin sukses, ya, pertama mungkin begini Pak Ayub yang bisa saya sampaikan. Ya. Untuk yang sudah terjadi agak sulit. Itu yang bisa kita lakukan responsif. Sekarang saya menyarankan untuk melakukan tindakan preventif. Kita buat Kabupaten Kupang ini menjadi pilot project, contoh kasus untuk semua permasalahan hak ulayat di Indonesia. Kalau itu berhasil, bayangkan luar biasa. Jadi dicoba dulu Bapak, kita bicara, apalagi Bapak jadi ketua Dewan Adat ya di sini. Nah, bisa Anggota saja. Oh, anggota. Pokoknya pengakuan secara de facto. Oke. Tapi tidak apa-apa. Ya. Kita bisa bicara, mengundang silakan, ya, mengundang Bapak Ibu sebagai Dewan Adat begitu untuk bermusyawarah. Ya. Begitu kan? Lalu kemudian kita mencoba tadi yang saya sampaikan. Di mana aja sih lahan-lahan adat di sini sekarang di Kabupaten Kupang? Nah, kemudian katakanlah satu lokasi, ya, ini lokasi hak lahan adat. Nah, di lahan adat ini kemudian kita harus tentukan siapa pemiliknya, kemudian siapa batas-batasnya ada di mana. Ya. Kemudian habis itu kita juga harus bicara mengenai nilai ekonomis dari lahan tersebut. Karena pemerintah juga mengatakan bahwa kalau dia lahan kosong sebaiknya harus dimanfaatkan. Apalagi pemerintah presiden sekarang ini kita bicara ketahanan pangan. Dan itu sangat penting karena bukanlah 10-15 tahun ke depan dunia ini akan mengalami krisis pangan. Begitu. Jadi kita lihat ini nilai ekonomisnya. Nah, setelah itu kan ada Permen Agraria nomor 14 2024 yang membuka peluang untuk mendaftarkan lahan adat. Kita manfaatkan itu. Jadi dimulai dari situ. Nah, tadi kenapa kampus? Kampus itu bisa membantu Bapak Ibu pemilik
hak adat ini, yang memiliki hak adat dan lahan adat ini untuk melakukan satu itu tadi penelitian. Jadi ketika kita menyampaikan usulan itu bukan cuma jargon politik. Oh pemerintah begini begitu begini, kalah kita. Tapi kita menyampaikan ini loh. Ini saya minta dilindungi hak adat. Oke, hak adat yang mana? Ini di titik ini ada GPS kan sekarang di lokasi A, B, C, D. Oh ya, mana pembatasannya? Kita udah pakai. Di kampus itu punya di Fakultas Teknik itu dia bisa bantu untuk mengukur lahan berapa luasan tanah. Kalau di UI aku rasa di Undana sama. Ini sudah ada nih batas-batasnya. Siapa pemiliknya? A, B, C, D, E, F, G. Tanda tangan, ya sudah ada ini. Mereka tanda tangan di atas materai. Mereka adalah pemilik ini dan mereka kita buatkan sejarah lahan ini. Lahan adat kan komunal dan itu sudah generasi ke generasi ya, pass on. Di Indonesia itu agak beda dengan negara-negara barat. Kalau kita ini adatnya oral, jadi cuma bicara. Kalau di luar negeri mereka adatnya tertulis, jadi itu clear. Apa ada dokumennya? Ini dokumen dia, dokumen orang tuanya, nenek kakeknya, buyutnya, ini itu langsung kelihatan. Oh ya betul bahwa itu adalah lahan estate milik landlord siapa gitu, atau prince siapa gitu kan, jadi punya. Nah di Indonesia sebaiknya kita mulai bahwa kita punya tertulis, ini loh sejarahnya begini, seperti ini, ada witnessnya, ini saksinya, nah ini buktinya, bla bla, dan itu adalah betul, itu adalah lahan adat. Sehingga kemudian kita daftarkan. Kalau kita sudah daftarkan Bapak, sulit akan diambil orang. Sekarang ini banyak kasus-kasus yang seperti Bapak sampaikan tadi, penyerobot itu, dan itu benar sekali ya. Akhirnya memang yang ada di balik itu adalah para konglomerat itu. Nah, tetapi konglomerat itu tidak akan bisa berhasil kalau tidak ada birokrat-birokrat yang bermain. Begitu. Birokrat-birokrat tidak akan bermain kalau tidak ada kerjasama dengan para konglomerat. Ngapain dia ngambil tanah lahan adat terus habis itu dia juga diemin karena dia nggak punya modal. Begitu kan? Itu terjadi oligarki antara atau komprador politik dan ekonomi untuk bicara untuk mengambil lahan itu. Tapi kita juga salah sebagai masyarakat. Kenapa? Kita itu hanya setelah hilang baru, oh hilang ya. Tidak mengedukasi diri, tidak mempersiapkan diri. Kita merasa take it for granted. Oh ya ini tanah nenek moyang yang sudah selesai. Bahkan kita juga nggak ngapa-ngapain itu tanah, itu lahan itu. Dibiarkan begitu saja kosong. Lalu ada peluang untuk pendaftaran seperti ini, saya nggak yakin. Ada berapa banyak teman-teman dari komunitas adat yang mulai mempergunakan atau memanfaatkan Permen 14 2024. Itu kan sudah peluang ya. Jadi Bapak, solusinya kita harus melakukan sesuatu, tetapi sesuatu itu konkret. Nah, daripada kita bicara mengenai lahan-lahan adat di provinsi lain atau di daerah lain di NTT sini, yang memang pasti banyak permasalahan, mari kita mulai dengan yang kita tahu. Dan ini dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek itu, kemudian melibatkan multi stakeholders, kemudian kita bisa setelah kita buat itu, kita buat rekomendasi kepada bupati, wakil bupati Kupang, dan kemudian kepada DPR Kabupaten Kupang. Kalau itu bisa bersatu, pemerintah nasional nggak akan bisa bergerak. Nanti akan terjadi itu Agustus demo di DPR. Nanti kalau tidak ditindaklanjuti ada reshuffle kabinet kali. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ya. Terima kasih Bu Reni. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ayub. Saya pikir persoalan itu sama. Mungkin ada sedikit tanggapan atau masukan dari Pak Ayub terkait dengan apa yang disampaikan Bu Reni tadi. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak berdua, terima kasih. Ini yang kaitan dengan Ibu Reni punya. Jadi begini Ibu, saya juga sudah membaca baik reforma, aturan-aturan reforma agraria 2016, 2017 terus berubah, datang lagi dengan yang tadi Permen yang 14 2024 sebelumnya ada 15, jadi berubah terus. Kita kayak aturan. Dan aturan itu selalu berubah-ubah dengan agenda politik. Yang di sini, tetapi fokusnya bukan kepada perlindungan hak masyarakat adat.
Kalau fokus terhadap perlindungan masyarakat adat itu menjadi konsentrasi sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar, sekarang segera bentuk undang-undang tentang hak ulayat. Undang-undang tentang hak ulayat, tetapi di dalam pembentukan itu dia memberikan kerangka dasar. Lalu menurut saya tentang pengelolaan, pengadministrasian tentang tanah adat, sebaiknya dikaitkan tadi Bapak omong tentang itu otonomi daerah. Tidak bisa secara nasional, kalau tidak seperti sekarang, Undang-Undang Pokok Agraria di dia punya menimbangnya, di situ bilang hukum pertanahan Indonesia menganut dua sistem, hukum barat dan hukum adat. Tapi ketika terjadi konflik seperti tadi Bapak katakan, hukum barat yang dipakai dan menindas dan menginjak-injak hukum adat. Iya. Nah kalau sekarang mau, karena Indonesia ini luas dari Sabang sampai Merauke dan bersifat daerah pulau dan sangat khas, itu sangat bahaya. Kalau bilang saya pikir mau jalankan itu yang bilang pendaftaran tanah, itu justru sumber perampokan tanah oleh ini Kementerian ATR, Ibu. Banyak sekali yang terjadi karena saya yang mengajukan itu kepada masyarakat tidak pernah jawab, karena itu sumber, itu istilahnya ini, sehingga mau melindungi diri. Dan ini ujung-ujung akan terjadi perang besar-besaran. Nah sehingga menurut saya fokus kita, saya pendaftaran tanah saya belum ikuti itu. Saya belum ikuti ini karena apa? Mau kalau bisa undang-undangnya itu dia harus benar-benar memberikan perlindungan. Kalau tadi pendaftaran itu Ibu, saya melihat itu. Nanti itu ujung-ujungnya, prakteknya itu akan mengarah kepada pelarian aset. Nah tadi Ibu bilang begini, maaf, tanah tidur. Dia bilang masyarakat tidur. Nah sekarang coba tanah kawasan hutan di sini berapa banyak. Lalu negara tutup dan selama ini negara menutup daerah begitu besar. Apa yang negara buat untuk mensejahterakan sini? Tidak ada. Kasus bandara ini. Yang tadi diserahkan sekian. Di sana tulis bilang ini tanah milik negara, tanah milik negara. Banyak padang yang api yang bakar. Bagaimana dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Jadi sebenarnya memang omongnya ini baik, tapi saya lihat masih agak kurang Ibu. Artinya bahwa saya mau kalau bisa hak untuk pendaftaran dan pengelolaan, kalau bisa dia masuk merupakan bagian daripada otonomi daerah. Karena dia lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat sangat bervariasi, jangan sampai di tingkat nasional, lalu kemudian waktu sidang dan penetapan menyamakan adat di Aceh dengan di Timur. Saya kasih contoh Ibu, di Timur sini, di dalam hukum adat suku Atoni, di situ dikatakan begini, ada satu prinsip, pika tuane esan amnahat kita ok. Apa artinya? Tanah itu ada pemiliknya, tapi makanan kita semua. Dan karena itu masuk pada prinsip berikut, kalau tidak merelakan orang lain masuk di ini tanah, sama dengan kita tidak bertuhan. Maka siapa datang diizinkan boleh saja. Tapi kemudian dalam sistem pertanahan sekarang, dia duduk 1-2 tahun, dia sudah terbitkan sertifikat. Maka dihilang dan kemudian hak aslinya, hak purbanya hilang. Nah ini yang sebenarnya menurut saya apabila setelah terbitkan undang-undang sebagai payung, lalu kemudian memberikan di dalam hak pengurusan dan pengelolaannya di daerah, kita bisa di daerah kita bisa berdebat dan bisa membuat aturan yang ini. Nah, sehingga itu menurut saya begitu Ibu. Ya baik, saya itu bicara begini Pak Ayub ya, ada jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Kemudian ada kita bicara mengenai konsep dan prinsip, ada yang kita bicara mengenai efisiensi, rasional, logika. Sekarang saya tanya, Kabupaten Kupang itu sudah bikin perda belum mengenai hak ulayat? Ibu kalau mau bikin perda,
selalu dilihat dan di sana dia pun turun dari sana dan banyak mulai tahun 2016 berapa banyak perda digugurkan. Nah itulah perjuangan Ya, kita itu banyak perda Pak. digugurkan Ibu. Perjuangan kita itu mulai dari yang kecil dulu. Kita ada di kabupaten, kita Ya. berjuang. Kita tidak bisa kasih komentar di nasional begitu. Saya juga bukan kita bisa kasih komentar di nasional, tetapi efeknya itu pasti long term, jangka Ya. panjang. Dia tidak hanya memikirkan NTT, tetapi juga provinsi-provinsi lain. Jangankan hak ulayat, tanah-tanah di Jakarta saja banyak itu dicaplok, diambil rumah mantan gubernur, kita tidak usah sebut provinsi ya. Ya. Suaminya meninggal, istrinya yang ada, rumah istrinya diambil. Banyak mafia-mafia Ya. tanah. Tidak Ya, usah Bu. bicara mengenai tidak hanya hak ulayat. Ya. Rumah yang lagi ditempati Dirampok. pribadi dirampok sama Ya, mafia. ya. Bisa sertifikat tanah itu tiba-tiba berubah nama. Ya. Itu mereka bermain, Itu ya. bermain dengan pengacara dan lawyernya gitu kan, kemudian dengan permen orang ATR-nya bisa Ya, sertifikat itu itu, Bu. berubah. Ya, setuju. Nah itu yang saya sampaikan. Ya. Mari kita mulai konkret. Ya. Kalau kita hanya bicara begini itu namanya jargon. Oleh karena itu, tapi apakah kita tidak boleh berjargon? Apakah tidak penting? Penting, jargon politik penting. Tetapi kalau kita hanya jual jargon artinya jual ludah. Dan itu nggak akan selesai. Mari kita buat juga dengan teknokratik dan ekonomis. Teknokratik itu kita bicara nih data. Ekonomis kita bisa perlihatkan bahwa ini merupakan mata pencaharian dari masyarakat. Jadi kamu tidak hanya mengambil lahan, tapi kamu mengambil mata pencaharian kami. Kamu juga mengambil, artinya itu adalah kalau kita tidak punya pencaharian, anak cucu kita juga hancur, begitu kan? Ada keranjutannya ini itu. Tapi kalau tidak diikuti dengan yang konkret, itu tidak akan pernah selesai, Bapak. Ya, nah mungkin maaf ya Ibu Ya. sedikit. Ini konkret. Ya, Saya jadi bupati, saya lakukan langkah kecil yang sangat konkret dan Ya. mungkin pernah Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala Ya. memberi apresiasi terhadap apa yang saya lakukan. Ya. Karena sekarang mau lakukan investasi Ya. supaya perluas ada tenaga kerja, menumbuh ekonomi. Ini industri garam. Saya minta supaya lahan adat ini bagaimana bisa bekerja sama dengan pengusaha. Ya. Berhasil membuat perjanjian kerjasama dengan satu BUMN Ya. dan satu swasta. Ya. Jadi saya buat dan sudah dilakukan. Dan apa yang saya lakukan ini yang mendapat apresiasi dari Pak Yusuf Kala bahwa yang dilakukan di sini bagus. Karena tidak keluar uang 1 sen pun dari uang negara untuk kerjasama ini. Ya. Jadi saya menciptakan semacam sertifikat adat, pengakuan dari pemerintah dengan Ya. saksi 400 hektar kerjasama dengan BUMN. Ya. Lalu kemudian nanti tanah ini dipakai selama 30 tahun. Sesudah 30 tahun jadi penyertaan modal dari masyarakat adat. Jadi sesudah 30 tahun mau lanjutkan boleh atau mau kerjasama lain boleh. Nah, dengan pembagian hasil, masyarakat yang memberi hak mereka sebagai penyertaan modal, istilahnya bunga modalnya tiap tahun 10%. Tapi 10% ini bukan masyarakat adat miliki sendiri. Karena waktu membuat, mengetahui bupati, saya waktu itu, dia dapat 1,5%. Lalu kemudian dari gereja yang tanda tangan saksi, dia dapat 1,5%. Lembaga adat dapat 1,5%, masyarakat dapat 5,5%, jadi 10%. Itu memenuhi undang-undang pokok agraria hak ulayat berfungsi sosial. Karena saya baca supaya regulasi juga dipenuhi. Lalu itu sudah berjalan, tapi apa yang terakhir? Begitu saya selesai, lalu kemudian pemerintah yang sekarang bilang itu tidak punya dasar regulasi. Itu tidak bisa diambil alih. Lalu dulu yang produksi garam oleh mereka yang dapat surat dari ini, garamnya diambil. Lalu kemudian mengundang Pak Jokowi datang bahwa ini mau investasi lebih besar, bahwa cara ini yang digunakan kembali kepada cara konvensional. Lalu sampai sekarang mana? Uang sudah keluar banyak. Tapi mana sampai sekarang daripada dulu
yang masyarakat yang bekerja di situ, mama-mama saja tiap bulan dapat 2 juta sampai 2 juta. Jadi tenaga kerja lokal banyak. Tapi karena masuknya intervensi mengembalikan kepada budaya yang biasa yang tadi. Jadi ini kan sudah satu contoh konkret. Tetapi tadi hilangnya perlindungan negara di dalam aturan-aturan ini mau menindak mereka dengan cara apa, Bu? Apa mau ambil batu lempar mereka atau mau bunuh mereka? Kita orang kecil. Nah, baik. itu Mungkin sebentar, ya. Itu contoh yang Bapak lakukan itu sangat baik ya, sangat konkret. Ya. Sayang sekali bahwa endingnya itu tidak bagus. Ya. Tapi endingnya tidak bagus itu karena kerakusan politisi. Kerakusan politisi. Dia kemudian merubah sesuatu yang ada untuk kepentingan dia pribadi. Dan kemudian dia dengan mengundang Pak Jokowi dan Presiden dan seterusnya, dia ini ingin memasukkan salah satu kelemahan di dalam undang-undang agraria itu memang disebut bahwa kalau ada proyek strategis nasional maka diambil alih oleh itu. Nah, betul kita harus bicara mengenai ini Pak, tetapi itu juga kembali kepada ya mohon maaf itu sesama orang Kupang pasti kan yang menjadi bupati Tapi yang mengambil bertindak atas nama pemerintah, Ibu. Oh iya, tetapi dia terpilih menjadi bupati Kupang. Jadi mohon maaf ya Di itu tingkat gubernur. iya, iya. Tetapi itu jadi political interest, Ya. begitu kan? Pribadinya, karakternya. Artinya kita mendapatkan orang yang tidak amanah. Dia sudah dipilih oleh rakyat, bukannya kemudian melindungi rakyatnya, tetapi malah menjual untuk keuntungan dia dan kelompoknya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai, saya start tadi dengan reformasi 98 ya. Nah reformasi 98 itu memang membuat politik di Indonesia buat saya ini chaos. Tidak hanya dari vertikal tetapi juga horizontal. Karena mereka kita bicara mengenai demokrasi, kebebasan berpendapat, berorganisasi begitu kan. Boleh, iya betul. Tetapi kita tidak atau belum memahami apa sih rule of democracy. Demokrasi itu tidak seperti itu. Kebebasan ekspresi, berpendapat, berorganisasi itu ada batasnya. Tetapi di Indonesia tidak. Jadi mereka merasa bahwa ini adalah sumber daya alam, kemudian mereka sudah terpilih menjadi pemerintah, ya apapun tingkatannya, dia merasa menguasai. Padahal sama sekali tidak. Di dalam undang-undang kita itu disebut bahwa sumber daya alam itu dikelola oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita memberikan mandat oleh orang yang kita pilih itu untuk mengelola, tapi bukan untuk menguasai. Nah, kasus yang Bapak sampaikan tadi, ketika Bapak menjadi bupati dan membuat itu menjadi lahan garam, itu bagus sekali. Itu artinya Bapak melindungi dan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat. Tetapi ketika contoh kasus terakhir, akhirnya orang tersebut yang dilakukan bukannya melindungi, tetapi menguasai dan memanfaatkan itu untuk Dan diri produksi garam iya. mandek. Nah, itu dia. Nah, orang-orang seperti itu perlu kita evaluasi dalam pemilu berikutnya, jangan dipilih lagi. Terima kasih. Kalau dia punya uang banyak bagaimana, Ibu? Masyarakat itu harus cerdas. Kita sudah melakukan 5 kali di dalam pemilu, tetapi kita tidak cerdas-cerdas. Kita selalu membuat suara kita itu berharga murah, dibayar 100-200 ribu kita kasih. Sekarang standarnya berapa? 500 ribu, 1 juta gitu. Kita jual. Karena kita jual, kita terima itu 1 juta itu, sumber daya alam kita diambil oleh pemerintah yang mengatasnamakan pemerintah berkolaborasi dengan elit ekonomi. Begitu. Jadi kita pun harus belajar. Jangan kita mau dibodoh-bodohin terus. Terima kasih. Ya, baik. Maaf, dosen. Yang pasti mencerdaskan. Baik, terima kasih. Jadi Bapak berdua kami kan bekal dosen omong banyak jadi minta maaf. Baik, terima kasih. Apa yang kita diskusikan hari ini? Apakah Ada satu hal. Iya. Oh ya, silakan Pak. Tadi disebutkan permen ATR. Bagi saya, kalau saya orang Papua, saya akan mengatakan permen ATR itu gula-gula apa. Terima kasih Bapak. Kenapa? Bahasa untuk
mendaftarkan Ya, kembali. ya. Itu bukan sesuatu yang gampang. Belum Karena pernah. realita tanah ulayat itu sampai hari ini Ya. belum ada aturan main, Ya, sehingga setuju, batas-batasnya juga belum jelas. Setuju. Saya ingat di Papua, Bapak, ini tanah saya itu gunung. Saya bilang buset nih, gitu kan. Itu gunung. Nah, itu makanya orang Papua, kalau dia mau ke perbankan, dia tidak mau menggunakan sertifikat sebagai agunan. Ya. Karena betul. orang Papua nggak punya Ya. sertifikat untuk jadi agunan. Betul. Nah, sehingga isinya perbankan itu orang pendatang, bukan orang Papua. Karena dia merasa nggak penting itu punya aku. Nah, oleh karena itu, kalau saya lihat dalam konteks-konteks seperti ini, maka itu saya ingin memberikan satu kata gula-gula yang diberikan oleh pemerintah. Itu. Tetapi itu pun harus ditindaklanjuti tadi Ya. seperti Bapak katakan, kami terus melakukan upaya mendaftarkan. Ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, dari realita yang ada ini, lalu kemudian kita lihat peraturan perundangannya itu seperti apa sih. Memang ternyata perlu di Undang-Undang Dasar itu harus dikatakan satu kata lagi, yaitu melindungi. Ketika itu dikata itu melindungi, maka akan turun ke dalam undang-undang. Ya. Undang-undangnya itu apa? Undang-undang yang sekarang adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. 1950 tentang pokok-pokok agraria itu. Nah, di situ harus dijabarkan dengan jelas apa yang dimaksud melindungi tanah adat. Nah, kalau sudah begitu silahkan aja lah itu menteri-menteri mengeluarkan teknisnya. Tapi buat saya, kira-kira harus ada sebuah reformasi terkait dengan masalah-masalah pengakuan hak ulayat ini. Tetapi sekali lagi saya harus memberikan penegasan. Tidak boleh karena hak ulayat lalu kemudian NKRI itu Hancur. Bubar. diabaikan. Sebab dasar utama menurut Undang-Undang Nomor 22 itu bahwa salah satu prinsip pentingnya adalah tentang dia menyebutnya nilai dasar desentralisasi teritorial. Jadi bagaimana mengelola teritorial itu menurut local wisdom, menurut segala macam yang terkait dengan tetapi itu teritorial itu adalah milik negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya adalah ada tanah-tanah adat. Jadi mari kita tidak melupakan basis utama NKRI. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin Pak Kiki ada tambahan? Cukup. Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu, saya rasa diskusi kita pada hari ini mengerucut bagaimana kita berbicara tentang keadilan masyarakat hak wilayah masyarakat adat. Tetapi tentunya dengan diskusi kita pada hari ini bisa mencerdaskan dan juga memberikan pembelajaran yang baik bagi kita semua dan khususnya masyarakat di NTT bahwa sesungguhnya untuk keberpihakan dari negara untuk keadilan itu sendiri tentunya ada, dan kita menanti itu melalui diskusi kita pada hari ini ada hal-hal baik yang kita hasilkan, semoga bisa dibawa sampai melalui Foko dan juga melalui semua kaum intelektual baik di kampus, di Undana ataupun di UI nanti ada kemudian bisa diterima oleh pemerintah sebagai masukan, dan tentunya ada langkah-langkah lanjutan yang akan kita lakukan. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana solusi yang akan ditempuh oleh dari kita, dari Foko dan juga dari kita sebagai masyarakat adat. Yang pasti satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa janganlah kita tertindas oleh penguasa atau pun pengusaha, tetapi dari kita sendiri tentu mempersiapkan diri untuk bisa kemudian melawan ataupun mengabaikan daripada hal-hal yang akan menyusahkan kita. Yang pasti adanya keadilan sosial yang kita harapkan dari pemerintah dan juga untuk masyarakat itu bisa sejahtera. Demikian yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.